Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi episode yang ke-30. Selamat mendengarkan. Pada saat itu, hujan yang sangat deras mengguyur tanah perdikan menoreh sejak pagi, sehingga membuat orang-orang enggan untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Bahkan, Gatra Bumi dan Kyai Jayaraga telah terjebak di gubuk sawah milik Lek Sastro yang kebetulan letaknya di pinggir jalan. Meskipun hujan cukup deras dan petir sekali menyambar, perhatian keduanya seakan terpaku pada seorang anak muda yang berparas gagah dan berkulit bersih yang sama-sama terjebak oleh hujan itu. "Kakang, kau orang tanah perdikan menoreh? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau dari padukan mana, Kakang?" bertanya Gatra Bumi cukup ramah, yang membuat suasananya menjadi cair. "Aku bukan orang sini, Adi. Aku berasal dari kota raja," jawab Raden Mas Jatmiko. "Dari kota raja? Ada keperluan apa Kakang jauh-jauh kemari?" bertanya Gatra Bumi yang semakin tertarik dengan anak muda yang beberapa tahun lebih tua darinya itu. "Aku mencari Ki Ronggo Agung Sedayu, Adi. Aku ingin berguru kepadanya," jelas Raden Mas Jatmiko lagi. Seketika bayangan Gatra Bumi menyeruak bahwa dirinya akan memiliki seorang kawan pelatih yang sangat menyenangkan. Namun, apakah mungkin seorang anak muda dari golongan kiai ini mau bersusah payah seperti dirinya? Gatra Bumi menoleh ke arah Kyai Jayaraga, dan Kyai Jayaraga yang melihat bahwa Agung dari pancaran wajahnya mengangguk ke arah Gatra Bumi tanpa berkata-kata. "Benar Kakang mau menemui Ki Ronggo Agung Sedayu?" "Benar, Adi," jawab Raden Mas Jatmiko tegas. "Baiklah, nanti setelah hujan ini selesai, kami akan antar Kakang ke rumah Ki Ronggo Agung Sedayu. Karena sepertinya sawah kami juga dipenuhi air, sehingga sangat susah untuk mengerjakan tanahnya," berkata Gatra Bumi. "Maaf, ngomong-ngomong siapa nama Kakang?" lanjutnya. "Aku Jatmiko, Adi. Adi sendiri siapa? Dan Ki Sepuh ini siapa?" bertanya Raden Jatmiko dengan sopannya. "Aku Gatra Bumi, Kakang. Ini Kyai Jayaraga. Kebetulan kami juga semua dengan Ki Ronggo Agung Sedayu," jawab Gatra Bumi yang membuat Raden Mas Jatmiko agak kaget. Pantas, batinnya, anak inikah yang kemarin telah memperagakan kemampuan uragan-uragan yang cukup ngedap-ngedapi untuk ukuran anak seusia Gatra Bumi dan dirinya itu. "Berarti adik ini murid Ki Ronggo Agung Sedayu?" bertanya Raden Mas Jatmiko. "Aku sebetulnya ngenger di tempat Ki Ronggo Agung Sedayu, Kakang. Entah kenapa, atau mungkin aku sudah semakin besar, aku diangkat sebagai muridnya. Alangkah senangnya jika nanti kita bisa berlatih bersama, Kakang," berkata Sukro yang tidak menaruh sedikitpun kecurigaan pada orang yang baru ditemukannya. Kyai Jayaraga menarik napas-napas dalam melihat keceriaan Gatra Bumi. Keluguan hatinya pada seseorang yang baru dikenalnya kelak harus dikendalikan, karena tidak semua orang memiliki hati dan maksud yang baik. Namun, tejo yang terpancar dari wajah anak muda itu memang menyenangkan siapapun yang memandangnya. Beberapa saat kemudian, hujan tinggal terletik-terletik air saja, meskipun mendung masih menghitam di atas langit tanah perdikan menoreh. Mereka pun bergegas untuk kembali ke rumah karena sawahnya kebanjiran air. Gatra Bumi pun berjalan paling depan
dengan menjinjing bekal disusul oleh Raden Mas Jatmiko serta Kiai Jayaraga. Sepanjang jalan, orang-orang yang masih berkegiatan di luar menyapa mereka. Gatra Bumi pun dengan bangganya memperkenalkan anak muda yang bersamanya itu sebagai kakangnya dari kota raja. Siapa itu kakang? Gatra Bumi. Ini kakangku dari kota raja, jawab Gatra Bumi sambil tersenyum bangga. Mereka pun juga tersenyum karena maklum dengan candaan Gatra Bumi yang menyambut hangat siapapun yang bertemu di tempat mereka. Sesampainya di depan rego, tampak Ki Ronggo Agung Sedayu sedang bersiap-siap berangkat kepada pasukan khusus Mataram yang berkedudukan di tanah perdikan Monora itu. Dengan sikapnya, Ki Ronggo Agung Sedayu turun kembali dari kudanya dan menyambut kedatangan mereka. Raden Mas Jatmiko pun bersuluk salam kepada sang tuan rumah yang dibalas dengan sopan oleh Ki Ronggo Agung Sedayu. Selamat datang di kediaman kami, Raden Mas Jatmiko, sambut Ki Ronggo Agung Sedayu yang membuat Gatra Bumi terbelalak dan juga kaget Kiai Jayaraga. Maaf guru, Raden Mas Jatmiko ini, bertanya Gatra Bumi seakan tidak percaya. Benar Gatra Bumi, Raden Mas Jatmiko, putra dari Kanjeng Adipati Anom Raden Mas Julang, cucu dari Panembahan Senopati, terang Ki Ronggo Agung Sedayu. Waduh, berkata Gatra Bumi sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya sehingga wajahnya yang memerah menahan malu tidak terlihat, sehingga membuat suasana pun menjadi hening sejenak. Demikianlah cerita silat serial Gatra Bumi episode ke-30, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila ada yang berkenan subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.